إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, apakah unta ini aku tidak ikat kemudian aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah unta ini aku ikat terlebih dahulu kemudian aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "I'taqilha fatawakkal 'ala Allah." Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "I'taqillaha, i'qilha," yakni ikatlah untamu kemudian bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya dan derajat hadis ini adalah hasan. Jamaah sekalian, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Melihat kondisi kita saat ini, kondisi pandemi yang tidak kunjung berhenti, entah sampai kapan pandemi ini akan berakhir, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Usaha semaksimal mungkin sudah kita usahakan, dari memakai masker, menjaga jarak, membatasi aktivitas kita, sampai vaksinasi sudah kita lakukan. Tapi ternyata pandemi ini tidak kunjung berakhir. Maka sikap yang dianjurkan oleh agama kita adalah kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalun. Seperti tadi, seorang sahabat tadi sudah mengikat untanya, kemudian dia pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala usaha sudah kita lakukan, tapi ternyata pandemi ini tidak juga berakhir. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang jenuh di rumah karena dibatasi aktivitasnya. Bahkan ibadah kita pun dibatasi. Ada sebagian masjid ditutup, ada sebagian masjid melonggarkan, ada sebagian masjid bahkan beberapa minggu ditutup. Ini merupakan pembatasan-pembatasan dalam rangka ikhtiar menghindarkan wabah yang sangat luar biasa ini. Tapi sikap yang perlu ada di dalam setiap umat muslim adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat luar biasa ketika kita pasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana banyak keutamaan yang Allah berikan bagi siapa saja yang mau bertawakal, memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut sudah manusiawi, bahkan ditakut-takuti pun biasa. Sebagaimana Allah ceritakan di dalam surat Ali Imran ayat 173, di mana ketika kaum muslimin berangkat berperang, kemudian orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu menakut-nakuti kaum muslimin. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Mereka kaum pasukan musyrik itu sudah berkumpul untuk siap menyerang kalian. Fakhshawhum, apakah kamu tidak takut?
Maka jawaban Rasulullah SAW dalam ayat tersebut, fazadahum imana. Justru dengan adanya tantangan, adanya musibah ini, fazadahum imana, keimanan yang harus kita tingkatkan, kepasrahan, tawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan amal soleh tentunya. Tadi sudah disampaikan banyak sekali, dengan zikir, kemudian tilawatul Quran, berdoa kepada Allah. Itu adalah salah satu sarana meningkatkan keimanan kita. Kemudian fazadahum imana wa qalu hasbunallah. Mereka bahkan mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan semua urusanku. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya memang tidak ada yang salah dalam urusan kaum muslimin ini. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita dipanggil disebabkan penyakit ini, bukankah kebahagiaan yang luar biasa sudah menanti di hadapan kita? Surga yang begitu luas, kenikmatan yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu jamaah sekalian, bahkan di alam kubur pun bagi orang yang beriman, di dalam kitab At-Tadhkirah dijelaskan, bagi orang yang beriman kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Subhanallah, itu pahala, kebaikan yang diberikan bagi hamba-hamba Allah yang masrahkan urusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, di antara orang yang mati syahid akhirat adalah orang yang kena taun, orang kena penyakit wabah yang sangat luar biasa. Bukankah itu kebaikan yang sangat luar biasa yang didapat bagi hamba-hamba Allah yang masrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kekhawatiran sedikit pun bagi orang yang beriman itu. Kalaupun Allah mengujinya dengan sakit, bukankah setiap sakit, setiap hal-hal yang kecil yang menimpa diri kita, bahkan duri yang mengenai diri kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kafarah, pengampunan untuk dosa kita, dan jauhkan kita dari api neraka. Itulah kebaikan yang diberikan Allah, itulah keutamaan yang Allah utamakan bagi hamba-hamba yang beriman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal, Imam Hasan Basri pernah mengatakan, tawakal mempunyai arti ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas jamaah sekalian, kita sebagai hambanya tidak bisa melakukan apa-apa, hanya ikhtiar. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaan yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau memasrahkan urusannya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama jemaah sekalian, kalau kita lihat di surat At-Talaq ayat 2 dan yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ayat yang ketiganya, barang siapa yang bertawakal, memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupkan urusannya. Allah akan menjadi pembelanya. Kalau kita lihat sejarah jamaah sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di hadapannya sudah ada api yang sangat luar biasa. Dia tidak ada pilihan lain kecuali menjeburkan dirinya ke dalam api tersebut. Apa katanya? Apa yang beliau ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku. Apa yang terjadi? Karena dia memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan api itu dingin dan beliau tidak terbakar sedikit pun. Bahkan dalam kisah diceritakan seolah-olah beliau itu berada di taman seperti biasa. Beliau tidak merasakan panas sedikit pun. Inilah keutamaan orang yang mau masrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian, orang yang mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang Allah akan berikan rizki yang sangat luar biasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan memang hadis ini derajatnya hasan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau annahum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seandainya mereka mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la ruziktum kama turzaquna at-tayr, kalian akan diberikan rizki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung. Apa yang diberikan rizki diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada burung? Taghdu khusuman wa taruhu butunan, kata Rasulullah SAW. Mereka berangkat pagi dalam keadaan kelaparan, kemudian kembali ke sarangnya pada sore dalam keadaan kenyang. Inilah janji Rasulullah SAW, janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan yang ketiga jemaah sekalian, bagi orang yang mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, balasannya sangat luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yadkhulu min ummati 70,000 bighairi hisab. Di antara umatku nanti, kata Rasulullah SAW, ada 70,000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis itu dijelaskan, humul ladina la yatatayyarun wala yastarqun wala yattaki'un wa 'ala Allahi wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan tatayyur, menganggap sial segala sesuatu. Kemudian mereka juga tidak melakukan yastarqun, meruqyah atau diruqyah bighairi syar'i. Penjelasan para ulama, tidak pernah melakukan ruqyah atau diruqyah. Wala yaktawun, mereka juga tidak melakukan kai. Ujungnya apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak di antaranya adalah termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Itulah keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang mau masrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, setan tidak berani untuk menggoda. Kita lihat jemaah sekalian di surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-99. Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu musyrikun. Innahu laysa lahum sultan 'ala alladhina yatawakkalun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya mereka, setan-setan itu, tidak mampu untuk menggoda orang-orang yang masahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahum wa hum musyrikun. Adapun setan itu berani menggoda orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala nabiyil anam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah sekalian yang muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Meskipun riwayat ini sedikit diperselisihkan, tetapi riwayat ini ditulis oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan ujung ayat dari surat At-Taubah ayat yang ke-129. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan doa ini juga ditulis Imam Al-Qahtani dalam kitab Al-Adhkar, kitab dzikir pagi dan petang. Imam Al-Qahtani juga menyampaikan hadis ini, barang siapa yang mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali setiap pagi dan sore, Allah Subhanahu wa taala illa kafahu hammahu, Allah akan mencukupkan semua urusannya. Tentunya zikir ini adalah bagian dari ikhtiar kita dalam memupuk dalam jiwa kita sifat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita lupa untuk membaca zikir ini, dan ini juga ditulis oleh Imam Nawawi dan kitab Al-Adhkar. Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Untuk itu marilah kita jamaah sekalian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa terpupuk sifat dalam diri kita, sifat pasrah akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru ya dzal jalali wal ikram. Ya qawi ya aziz ya ghaffar ya azim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal waba wal bala wal fakhsha wal fitan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassa wa fi buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al baldatan hadha Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma akfina bihalalika an haramik. Allah akfina bihalalika an haramik. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa qalbi la yakhsha wan nafsi la tashba' wad du'a la yustajab lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.